Shalom saudara. Shalom. Shalom semuanya. Shalom yang ada di Zoom maupun yang ada di radio. Shalom bagi kita semua. Kita mulai ya. Gimana suaranya, jelas kah? Cek satu, shalom semua. Oke kah suaranya? Mami yang ngomong. Shalom. Suaranya udah jelas kah? Shalom. Jelas. Oke. Kita mulai ya. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anugerah segala kebenaran. Terima kasih buat hari ini kami bersyukur kasih-Mu limpah memenuhi kehidupan kami. Kasih-Mu yang menarik kami untuk kami berjalan Engkau dan tinggal. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau nyata di tempat ini, Engkau nyata di dalam persekutuan kami malam hari ini. Engkau Allah yang berdaulat di tengah-tengah persekutuan kami malam hari ini. Engkau Allah sendiri yang menyatakan diri-Mu bagi kami. Engkau Allah yang menyatakan perkataan-perkataan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Akan selalu berkati. Kasih Tuhan tetap aman. Akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Biar Tuhan memberkati.
apa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur tidak terbatas kasih-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami sungguh merasakan Engkau nyata, sangat nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur sukacita-Mu melimpah di dalam hidup kami, sebab Engkau ada di dalam hidup kami. Haleluya, setiap kita yang sukacita sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Aku tahu Tuhan sediakan
sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka Di dalamku. hatiku.
sisiku, penolongku, rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya. Engkaulah pengharapan, Engkaulah sukacita. Terima kasih Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta kau. Yesus, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta kau. Dengan senang hati, dengan senang jiwa, hanya Engkau yang aku sembah. Yesus, tak perlu kasih. Yesus, sungguh ku cinta dengan senang jiwa, hanya Engkau yang aku disembah. Yesus, tak perlu kasih. Yesus, sungguh ku cinta dengan senang jiwa, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih. Yesus, sungguh ku cinta kau. Dengan senang hatimu, dengan senang jiwamu, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau.
Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Yesus. Yesus, tak terukur kasih. Yesus, sungguh ku cintakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kira-kiranya kasih kami akan Engkau semakin bertumbuh, semakin bertambah. Karena kami Engkau limpahi dengan kasih dan cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari lepas hari, waktu demi waktu. Oh, kami boleh menaklukkan hati kami di hadapan Tuhan. Hanya Engkaulah bagian kami. Kami tidak punya apa-apa selain Engkau. Engkaulah saja harapan kami. Terima kasih. Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih pemeliharaan sampai sejauh ini. Terima kasih perlindungan. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu sangat nyata dalam hidup kami. Oh, terima kasih buat pemeliharaan. Kau sangat baik Tuhan. Oh, kami percaya. Pekerjaan-Mu atas hidup kami pasti berhasil. Penaklukan-Mu atas hidup kami pasti berhasil. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Ya. Baik. Oke, puji Tuhan. Sekali lagi shalom semua, bagaimana kabarnya malam ini? Haleluya. Luar biasa kah? Wow, ada yang pasangan ini. Keren. Dalam apa glorinya? Malah nangis glorinya. Shalom. Lagi nggak mau, lagi nggak mood. Oke lah. Apalah. Halo. Shalom Yeye. Apa kabar Yeye? Sudah dengarkah? Puji Tuhan, nggak bisa Pak Tuhan. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Semangat lagi ya. Baik. Shalom Mak Gwen. Apa kabar? Luar biasa. Mantap. Salam Caca, apa kabar? Saya tulang. Ya. Terakhir atau Finish. finish? Gimana Ini terakhir. finish? Setelah finish gimana perasaannya? Kak Mary. Oi, tahu Kak Mary? Oke ya, puji Tuhan ya.
Baik. Kita mulai ya. Shalom Jose, apa kabar? Sama Stanley. Shalom tulang. Shalom tulang. Shalom. Oke, baik. Kita lanjut ya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, semakin hari kita, saudara, semakin mulai mengerti ya, apa sih sebetulnya kepercayaan yang sejati. Mempercayai Tuhan. Saudara, kadang kita masih sulit move on ya dari mempercayai Tuhan yang sesungguhnya. Dulu saudara kita mungkin, atau mungkin sampai hari ini saudara belum bisa melepaskan bahwa mempercayai Tuhan itu ada upahnya. Ya, kita selalu punya anggapan bahwa kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita mengharapkan imbalan gitu. Nah, memang saudara itu ada di dalam Alkitab ya. Ada kecil kah? Saya sudah gimana? Kecil suaranya? Yang lain gimana? Yang lain coba gimana? Oke kah? Shalom yang lain. Oke kah suara saya? Boleh kasih jempol kalau oke? Oke kok. Oke. Berarti mungkin handphonenya kali Mak Gwen atau gimana? Volumenya coba dinaikin. Mak Gwen. Sudah oke kah? Mak Gwen? Siapa tadi yang bilang kecil? Sudah oke kah suaranya? Oh, sepertinya enggak loh. Berarti mungkin masalah di sana ya. Yang lain oke ya? Yang lain oke? Saya sudah tinggi loh ini suaranya. Cek 1. Oke. Cek 1. Sebentar ya. Coba saya lihat. Cek 1. Kencang kok. Iya, di pengaturannya juga. Oke ya, udah jelas ya. Oke, baik, Tuhan. Nah, saudara, seperti saya katakan tadi, saudara, bahwa anggapan setiap orang yang mencari Tuhan, baik agama apa saja, gitu ya. Anggapan setiap orang yang mencari Tuhan itu, karena memang ada di Alkitab ya, bahwa orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan itu akan mendapatkan perlakuan yang istimewa gitu. Atau kalau kita sungguh-sungguh melayani dia, berkorban untuk dia, bahkan mungkin sampai menderita untuk dia gitu. Bahkan ada yang sampai rela dianiaya. Mungkin rela dihina gitu ya. Mungkin dipukuli atau apapun. Tetapi dalam hati orang itu ada satu tersimpan bahwa aku akan mendapatkan upah gitu, dari Tuhan. Memang saudara ada tertulis saudara di dalam Alkitab bahwa akan mendapatkan mahkota kehidupan, batu putih dan segala macam gitu. Mendapatkan sorga, pahala sorga dan sebagainya gitu. Memang ada tertulis saudara. Ya. Namun saudara,
semakin kita lebih dalam mengenal Tuhan. Kenapa sih? Kok banyak suara? Saudara, keberhasilan kita dalam apa ya? Kenapa? Sudahlah. Baik. Keberhasilan kita dalam mengikut Tuhan gitu. Selalu saudara tersimpan di dalam hati kita yang paling dalam bahwa kita harus diperhatikan oleh Tuhan, memiliki damai, memiliki ketenangan. Kita punya mimpi untuk anak-anak kita gitu ya. Kalau mereka makin besar, kita pengen nanti kalau dia perempuan, kita pengen dia dapat suami yang baik. Kalau dia laki-laki, pengen dia dapat perempuan yang baik gitu. Yang takut akan Tuhan. Kita punya banyak ekspektasi gitu. Sehingga itulah kadang-kadang motivasi kita mengasihi Tuhan. Ya, bahkan rela berkorban, berdoa banyak gitu ya. Memang di awal saudara, di awal atau di pertengahan dalam perjalanan hidup kita gitu, itu akan kita dapatkan gitu. Dan memang ada juga yang mungkin tidak mendapatkannya. Ya. Namun saudara, secara keseluruhan gitu. Secara keseluruhan, secara umum ya. Bahwa Allah itu menghendaki kita mengasihi Dia bukan karena upah gitu. Kadang-kadang saudara, kalau kita tetap tidak mau move on dari situ, maka kadang-kadang kita bisa marah sama Tuhan. Marah sama keadaan kita. Kita sudah baik-baik, kita sudah memberikan yang terbaik, tetapi rasanya Tuhan itu jauh gitu. Jadi kadang-kadang saudara diam-diam di dalam hati kita ada kemarahan yang nggak tahu kapan dia meledak, kemarahan itu saudara. Kejengkelan kita akan setiap keadaan yang kita alami. Nggak tahu kapan meledaknya. Karena kita nggak tahu apalagi yang kurang gitu. Apalagi kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang tidak mencari Tuhan. Makanya kadang-kadang saudara mungkin terbersit gitu dalam pikiran saudara. Sudahlah, tinggalkanlah ini gitu ya. Terlalu tinggi kah gitu. Aku nggak sanggup lah. Standarnya terlalu tinggi. Saudara, itulah perjalanan yang dialami oleh setiap orang yang mau mempercayai Tuhan dengan benar. Jadi saudara, yang saudara dengarkan di sini itu adalah bukan perkataan yang akan menyenangkan daging saudara. Saudara, perkataan yang saudara dengarkan hari-hari ini gitu, ke depan ini, memang benar-benar ingin menyelamatkan saudara. Tetapi tahukah saudara, pekerjaan ini paling tidak disukai oleh daging saudara. Disinilah saudara, sebetulnya pemisahan itu saudara.
siapa yang benar-benar masih punya kepentingan untuk dirinya sendiri, siapa yang rela ditaklukkan oleh Tuhan. Saudara, Tuhan sangat serius dengan pekerjaan ini. Kalau saudara bisa menemukan, bisa melihat Tuhan dalam setiap perkataan-perkataan ini, saudara, maka saudara akan benar-benar mengalami satu kelepasan, satu kemerdekaan. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan, tidak akan haus selama-lamanya. Kalau engkau minum air yang kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus selama-lamanya. Saudara, puncak pemberian Tuhan kepada kita tidak ada lain adalah dirinya, hidupnya, nyawanya. Makanya Tuhan bilang, kalau engkau tidak makan tubuhku, dagingku, dan minum darahku, engkau tidak berkenan bagiku. Tahukah saudara, selama ini kita selalu punya permintaan kepada Tuhan. Entah apa saja. Perlindungankah, damai sejahterakah, kebahagiaankah, ketenangankah, apa saja. Itulah perlindungan kita. Dan doa itu memang diajarkan juga oleh Tuhan. Tetapi saudara, semakin kesininya, dia mulai menjelaskan kepada kita. Dan mulai dengan diam-diam menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada pemberian yang lebih tinggi kecuali dirinya sendiri. Makanya dikatakan dia berikan anaknya yang tunggal. Jadi saudara, semua yang kita cari selama ini dalam perjalanan hidup kita, kalau kita membaca Alkitab, harusnya kita itu menemukan bahwa ternyata orang-orang perjanjian lama, bahkan perjanjian baru, sebetulnya mereka sudah memperoleh semua, nggak ada yang kurang lagi, gitu. Mereka sudah mendapatkan mahkota, entah apalah yang dijanjikan, mereka sudah memperoleh. Namun ketika mereka melihat yang sesungguhnya di sorga, mereka melemparkan semua itu, gitu. Karena mereka jadi malu, gitu. Mereka jadi malu dengan semua pencapaian mereka. Mereka yang berjuang, mereka yang berperang, apa saja yang mereka lakukan di masa yang lampau. Rasanya mereka itu malu, gitu. Ketika mereka melihat anak domba, yaitu Allah itu sendiri. Jadi mereka benar-benar melihat, saudara. Perasaan mereka itu hancur lebur, saudara. Mereka nggak kuat memandangnya, gitu. Selama ini yang mereka pikir bahwa Tuhan itu maha kuasa dan sebagainya, gitu. Ternyata demi ciptaannya, dia rela mengambil tempat yang paling rendah. Bahkan telah ditetapkan sejak dari semula bahwa anak domba itu disembelih, gitu. Rasanya saudara, selama ini saudara, semua keinginan-keinginan mereka yang tersembunyi. Mereka yang ingin duduk di samping kanan Tuhan Yesus, gitu ya, atau di samping kanan Allah Bapa, gitu ya.
itu mereka malu sekali. Rasanya mereka pengen hidup lagi. Dan akan siap menghadapi apa saja tanpa sedikit pun ada keinginan untuk merasa lebih daripada yang lain. Jadi semua ketika mereka menghadap ada di tahtanya gitu, rasanya saudara itu, aduh, mereka buang semua saudara. Jadi pengen sekali lagi mereka itu hidup. Ketika mereka menyalahgunakan kuasa yang ada pada mereka, otoritas yang ada pada mereka. Gitu. Jadi sampai di hadapan tahta itu, semua masa depan mereka. Jadi saudara, semua ayat-ayat di dalam Alkitab itu, sebagai contoh, yang di Yesaya ya pasal 42 kalau nggak salah. Yang dikatakan tentang Yesus itu. Tentang masa depannya. Siapakah yang mempedulikannya katanya. Orang banyak menganggap dia kena kutuk gitu. Padahal dosa kita lah yang ditanggung. Oleh karena kita dia terkutuk katanya. Saudara, pengenalan yang sejati yang sedang diajarkan kepada kita, saudara. Ini ranah yang iblis tidak ingin kita masuki. Karena apabila kita sudah mencapai ini gitu, kita berhenti punya keinginan akan masa depan kita. Memang saudara untuk langsung lompat ke sini tidak mudah, saudara. Karena memang juga dia tidak mau juga kita berhalusinasi. Kita membayang-bayangkan, itu namanya idealisme. Gitu. Karena kita mendengarkan firman seperti ini, lalu kita mulai bertekad gitu di hadapan Tuhan. Seolah-olah kita mau mati untuk Tuhan. Namun saudara, kalau belum waktunya gitu, kita tidak tahu saudara, bahwa ternyata kita ini sekuat apapun tekad kita saudara. Ternyata saudara, karena kita tidak mengetahui kerusakan kita saudara. Kita nggak mengetahui, kita pikir saudara selama ini ketika kita itu sudah percaya Tuhan gitu ya. Kita mengalami kepenuhan roh gitu ya. Kita menganggap sudah selesai lah gitu. Tetapi saudara, sebetulnya setiap orang pasti mengalami ya, yang namanya di mana kasihnya kepada Tuhan itu, kepercayaannya kepada Tuhan itu diuji. Benarkah kita mengasihi? Dan saudara, hasil surveinya adalah tidak ada orang yang mengasihi Tuhan. Itu di masa yang lampau, saudara. Ya, tidak ada. Semua orang itu kecenderungannya berbuat jahat. Semua. Selalu ada tersimpan di dalamnya gitu. Kepentingan untuk diri sendiri. Selalu. Makanya saudara, inilah sebetulnya ujian tersulit bagi kita. Ketika kita diajar, percayalah kepadaku, kata Tuhan. Belajar mempercayai Tuhan. Kepercayaan yang sejati. Saudara, hal ini hanya kita bisa peroleh
ketika kita itu benar-benar duduk diam di kaki Tuhan. Sampai masuk ke dalam hati. Kalau tidak, saudara, kita tidak tahu bagaimana caranya kita dilepaskan. Dan kita tidak akan pernah bisa namanya memegang Tuhan. Saudara, tahukah saudara, sebetulnya pekerjaan Tuhan dalam hidup kita itu, saudara, itu bertahap. Tetapi kalau kita tidak mau gitu, karena memang saudara, dunia ini juga terus berusaha. Di satu sisi saudara, Tuhan itu melakukan pekerjaannya dengan firman-Nya. Jadi begitu diucapkan firman-Nya, firman-Nya itu akan bekerja. Tidak akan berhenti bekerja sampai berhasil yang dia kerjakan. Jadi makanya umur kita 70, kalau kuat 80. Nah, kalau kita tidak belajar bijaksana tentang umur kita, maka ya kita akan sama saja dengan orang-orang dunia yang masih mencari. Padahal saudara, semakin kita menginginkan hal-hal dunia ini, semakin sulit kita meninggalkannya. Makanya Tuhan bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara, kalau kita tidak mengarahkan hati kita kepada hal ini, sebetulnya itu penyebabnya adalah karena memang pertama begini. Dulu kita menderita ketika kita tinggal bersama dengan orang tua kita. Oke? Atau ada hal-hal yang kita alami waktu kita kecil gitu ya. Penderitaan-penderitaan yang kita alami membuat kita kayak bertekad dalam hati kita. Nanti kalau sudah besar, aku tidak pengen seperti ini. Jadi ada kerinduan, tekad untuk keluar dari penderitaan. Dan mungkin ketika kita sudah mencapainya, mungkin kita bangga. Dan orang-orang mungkin yang melihat orang berhasil dari misalnya dia dari nol gitu, dari yang bangkrut gitu, nggak ada sekolah, lalu dia mencapai puncak keberhasilannya di dunia, orang-orang mungkin bangga. Tapi tahukah saudara, setiap namanya keberhasilan di dalam dunia, itu selalu tidak pernah puas gitu. Tidak pernah puas. Bahkan si jahat itu rela memberikan seluruh dunia ini. Bahkan dia dengan senang hati. Jadi dengan cara seperti itu membuat justru waktu orang tersebut habis di dunia ini. Tolong jawab. Bilang lagi siaran deh. Om Herman. Nanti dijawab. WA aja, Man. Jawabin aja. Jawabkan aja. Oke. Nah. Saudara. Mungkin kita berpikir begini. Kita pengen ayat-ayat yang lain. Karena ada dalam Alkitab. Kita nggak tertarik mendengarkan ini. Bahwa ternyata setiap yang sudah kita dapatkan, apapun itu sampai Tuhan katakan,
belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan. Jadi saudara, disinilah sebetulnya perubahan dalam pekerjaan Tuhan, dalam pengelolaan Tuhan. Kalau sebelumnya saudara, kita masih dikasih kesempatan dengan kasih karunia. Tetapi tahukah saudara, kasih karunia tidak menyempurnakan. Bahkan saudara, justru membuat orang semakin tidak mengerti apa sebetulnya yang diinginkan oleh Allah. Pekerjaan kasih karunia. Ingat ya, ini tahapan pekerjaan ya. Bukan berarti ini nggak perlu. Ini perlu untuk mengangkat, memberikan kita semangat mengikut Tuhan. Itu perlu. Jadi itu mujizat gitu ya. Itu adalah cara Tuhan untuk menarik perhatian kita. Pertolongan, damai sejahtera, kedamaian, ketenangan. Itu adalah cara Tuhan menarik perhatian kita. Kita diizinkan menikmati segala sesuatu untuk masanya. Nah, tetapi saudara, pada tahapan berikutnya ini saudara, ini tahapan yang harus dilalui oleh semua orang yang dipanggil oleh Dia. Panggil, dipilih, dibenarkan, dimurnikan, dimuliakan segala macam. Ah, itu itunya ya. Ayatnya ya. 1 Petrus kalau nggak salah. 1 Petrus 5 kalau nggak salah. Atau 1 Petrus 1. Jadi itu adalah perjalanan gitu. Namun saudara, setiap orang gitu, punya perjalanan hidup yang berbeda-beda gitu. Sehingga saudara, untuk sampai di taraf ini saudara, ini juga Tuhan sangat hati-hati. Dia tidak sembarangan gitu. Tetapi orang yang mulai terus mencari Tuhan gitu, pengen memeluk Tuhan lah ceritanya gitu. Orang-orang yang sudah diizinkan mengalami banyak penderitaan. Sehingga dikatakan khotbah Tuhan Yesus itu kan, berbahagialah orang yang berduka cita. Karena mereka akan dihiburkan. Tahukah saudara, berduka cita, dia pakai kata berduka cita itu memang dipakai untuk orang yang itu benar-benar tingkat, gimana ya? Kalau puncaknya itu sebetulnya seperti Tuhan Yesus gitu. Itu puncaknya ya. Tapi kita itu ada tingkatan-tingkatan kita mengalami berduka cita. Kehilangan orang yang kita kasihi gitu ya. Ditinggalkan gitu ya. Itu berduka cita gitu. Nah, kadang-kadang saudara, ketika kita berkali-kali mengalaminya gitu, kita itu rasanya gini saudara. Apa sih kok kita sudah berusaha gitu ya dengan diri kita gitu. Kita sudah berusaha lebih baik gitu ya. Kita sudah lakukan apa saja lah gitu. Tapi kok rasanya mana nih Tuhan? Gitu. Di mana sih Tuhan ini? Kita mungkin mencari-cari gitu. Saudara, kalau kita menginginkan Dia kuat sekali gitu ya. Makanya
Kadang-kadang ada orang yang tertipu memang dengan penampakan-penampakan Tuhan secara visual ya. Bisa tertipu. Bahkan gagasan mereka tentang Tuhan sebagai Bapa, sebagai Ibu gitu ya. Itu bisa kalau mereka terus mempertahankan kepercayaan yang seperti itu, maka orang itu bisa tertipu. Jadi sebetulnya saudara, di masa kemarin kita di RTM itu saudara, sebetulnya kalau kita tidak keluar dari situ bahaya. Ya. Puji Tuhan kita dibawa Tuhan sendiri. Sekarang baru saya mengerti. Jadi kalau kita tetap di sana, waduh, kita tidak bakalan diselamatkan. Nggak bakalan. Karena kita akan terbuai dengan pekerjaan-pekerjaan roh. Sementara iblis itu kan roh gitu. Dan karena memang manusia itu menginginkan hal-hal supranatural, jadi iblis itu bisa membuai kita dengan hal-hal supranatural. Sehingga kita itu tidak mendapatkan pekerjaan lanjutan daripada Tuhan. Maka ayat-ayat bisa dimunculkan oleh iblis untuk membuat kita tetap di yang lama. Nah, hal-hal seperti ini saudara, kalau orang tidak mengalami pertanyaan dalam dirinya. Dulu kan saya kan suka tanya ke Tuhan. Tuhan, kenapa ya kayak gini ya? Kan pelajaran di sini kan luar biasa Tuhan. Tetapi kenapa hasilnya seperti ini Tuhan? Saya tanya jujur. Bahkan saya punya kesempatan menanyakan langsung kepada guru kita. Dan hasilnya demikian. Nah, saudara, pertanyaan itu sudah cukup bagi Tuhan untuk mulai menerangkannya. Sehingga setiap kita punya kesempatan untuk diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, kata selamat, kita percaya kita selamat dengan benar-benar diselamatkan, itu sesuatu yang berbeda. Saudara mesti berani keluar dari pengertian yang lama. Saudara mesti berani keluar dari doktrin-doktrin yang nempel di kepala saudara selama ini. Tentang surga, tentang keselamatan. Mesti berani keluar. Karena sekarang ranahnya itu bukan ranah manusia lagi. Tapi ranahnya Tuhan. Ranahnya firman Tuhan. Sekarang kita benar-benar diajar oleh firman Tuhan. Diajar oleh Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi manusia. Benar-benar diajar. Sampai misteri-misteri yang dalam Alkitab seperti ketika Maria memandang Tuhan. Sampai bisa melihat apa adanya Tuhan yang terbungkus di dalam daging Yesus. Itulah yang bisa dilihat oleh Maria. Dan kita tidak tahu karena tidak ada tulisannya Maria. Pengalaman dia. Bagaimana dia mengalami memandang Tuhan itu sampai enggak berkedip. Sampai membuat Tuhan itu bercerita dengan bebas gitu. Jadi sampai tak ada rahasia gitu, kira-kira begitulah. Tapi kan kita tidak tahu. Maria ibu Yesus saja yang melahirkan Yesus.
yang melihat perjalanannya. Maria ibu Yesus ya. Yang mengandung dia, yang menyusui dia. Itu selalu punya cuman perkataan begini. Dia menyimpan dalam hatinya. Siapakah anakku ini? Sehingga saudara, pada awalnya kita lihat bagaimana dia itu tidak sadar telah memakai wibawanya sebagai seorang ibu. Karena dia pikir dia itu anak itu harus tunduk sama orang tua. Jadi ketika perkataan Tuhan, siapakah ayahku, siapakah ibuku? Wah. Dia terkejut di situ. Jadi saudara, mereka itu, bagi mereka Tuhan itu misteri. Padahal ada di antara mereka. Bahkan pada waktu menampakkan diri pun saudara. Murid-muridnya itu belum ngeh gitu. Tapi sekarang kita saudara, kita sudah yang mengetahui mereka. Tahukah saudara, semua yang dialami oleh orang-orang kudus itu, saudara, bisa kita alami. Saya berani mengatakan ini saudara, itu karena selama 300 hari ini saudara. 300 berapa sekarang? 10? 9. Dari hari ke sehari, saya boleh benar-benar, saya ceritakan ini saudara, sebagai satu ini saudara, supaya saudara itu benar-benar nangkap bahwa yang saya katakan bukan teori, bukan karena saya baca buku banyak gitu, bukan. Tapi benar-benar diajar langsung Tuhan dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam cara. Jadi rasanya saudara, saya nggak tahu gitu ya, saya menanti-nantikan gitu, rasanya gitu. Saudara, kalau saya melihat, memperhatikan ya, munculnya orang-orang yang mulai menerangkan tentang agama ya, seperti Buya Syakur, Bambang Nursena gitu ya, atau siapa gitu yang muncul di YouTube gitu, yang coba menjelaskan tentang keyakinan mereka, tentang Tuhan, bla bla gitu ya. Rasanya saudara, dalam hati saya begini, kalau seandainya saya jumpa dengan mereka, saya bisa cerita dengan mereka. Saudara, mereka itu belajar tentang agama memang sudah mau mendekati yang benar. Tetapi saudara, mengenai bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam diri manusia, pengelolaannya dalam seluruh alam semesta ini, saya yakin saudara, mereka belum menemukannya. Bagaimana diajar langsung oleh Tuhan gitu, mereka belum menemukannya. Mereka hanya mengikuti aliran-aliran hati mereka. Gitu ya. Jadi mereka terus belajar. Bahkan saking seriusnya mereka mencari kebenaran, sampai mereka belajar berbagai macam bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Arab. Sampai mereka belajar itu saudara, sampai mereka ngerti idiom-idiom gitu ya. Ngerti peribahasa-peribahasa gitu. Ngerti puisi-puisi gitu. Ngerti sejarah gitu. Mulai cerita, dan mereka orang-orang yang tulus. Jadi mereka itu memakai kata tabayun gitu. Tanya gitu. Istilahnya begitu orang misalnya menyampaikan sesuatu gitu, mereka suka tanya kembali, apa dasarmu gitu.
Tapi mereka itu mengesampingkan kebenaran mereka. Agak disimpan dulu kebenaran mereka. Demi mereka mendapatkan kebenaran dalam diri orang lain. Jadi orang-orang ini, orang-orang yang tulus ini gitu ya. Mereka benar-benar ingin mencari kebenaran. Berbeda dengan orang yang sudah pokoknya ini yang benar gitu. Itu mereka nggak mau dengerin yang seperti itu. Ya. Nah, tapi saudara, ketika diam-diam saya ini coba gitu ya. Sambil bicara lah dengan Tuhan. Sambil juga membaca ya dari kitab Tuhan yang Maha Kuasa itu ya. Saya coba lihat, saya coba perhatikan kualitas beda dari para perkataan yang ada di dalam kitab yang Maha Kuasa ini dengan buku-buku yang lain. Itu benar-benar saudara merasakan sampai saudara merasakan bagaimana rasanya ditundukkan oleh Tuhan. Bagaimana rasanya gejolak dalam hati saya gitu tentang perjalanan sejauh ini. Kan usia sudah 46 ya. Tahun depan 47. Itu sudah sudah ngerti gitu. Oh, ini dulu sebabnya kenapa berkali-kali Tuhan bilang sampai kapan kamu terus begini. Lama-kelamaan saudara, keinginan dalam hati saya, kalau di zaman Pak Andreas kan, kita itu seolah dipaksa gitu, supaya tidak punya keinginan. Pokoknya nggak boleh punya keinginan, tetapi ternyata keinginan makin banyak malah gitu. Keinginan pelayanan menjadi besar, keinginan ingin dipakai Tuhan kemana-mana, keinginan keinginan menolong banyak orang, keinginan punya pelayanan panti rehabilitasi, apa saja gitu. Dan jalan-jalan untuk terbuka ke situ dulu hampir terbuka gitu. Dan ternyata keinginan itu ternyata nggak bisa dengan kekuatan kita. Oh, nggak punya keinginan lagi. Bahkan ada yang bilang begini, buang semua segala keinginan yang tidak wajar. Nah, itu ada khotbah seorang pendeta itu. Membuang segala keinginan yang tidak wajar katanya. Wah, berarti masih ada keinginan gitu. Keinginan yang wajar gitu. Diberkati wajar gitu kan. Menjadi orang berhasil wajar. Menjadi orang penting wajar gitu. Saudara, ketika melewati sampai dengan hari ini saya katakan saudara. Tadi saya diingatkan tentang perkataan yang saya katakan tadi saudara. Bahwa mengenai dia katanya, mengenai Yesus itu. Siapakah yang peduli akan masa depannya? Bahkan kenapa sampai dia bilang, kalau boleh Bapa lalukanlah cawan ini. Aku seperti mau mati rasanya. Wah. Bagaimana dia benar-benar terhilang gitu. Jadi sebetulnya ketika Yesus itu saudara, pas ada di situ saudara, kepadamu kuserahkan nyawaku. Itu benar-benar adalah satu perkataan saudara. Satu perkataan yang benar-benar kalau saudara tidak mengalaminya, saudara nggak ngerti perkataan itu. Saudara nggak ngerti kedalaman perkataan itu. Kalau
saudara tidak diizinkan mengalami apa yang dialami oleh Tuhan. Makanya saudara, Tuhan katakan bahwa sebetulnya kita itu jadi saksinya, bukan bersaksi, tapi jadi saksinya. Bagaimana kita menjadi saksi? Oh, Tuhan Yesus hidup dulu dengan kita sekarang. Bagaimana kita menjadi saksi? Kita menjadi saksi adalah ketika kita mengalami semua yang dikatakan. Misalnya kita diajar sesuatu tentang misalnya ini. Kita akan bisa begini. Otak kita akan mengatakan, oh begitukah? Lalu saudara, kita mulai menundukkan hati kita kan? Menundukkan pikiran kita. Ketika kita mulai mendengarkan firman-Nya gitu, maka lama-lama saudara kita itu di brainwash sama perkataan itu. Jadi selama 300 hari lebih ini saudara, ketika saudara setia, tekun mendengarkannya, lama-kelamaan saudara, pikiran saudara itu mulai agak tunduk gitu. Karena dicuci. Ya. Saudara mendengarkan terus perkataan Tuhan gitu, dicuci gitu. Ya. Nah, tetapi saudara, untuk benar-benar sampai mengalami firman itu sendiri, sampai bisa memegangnya, nah itu adalah pekerjaan berikutnya. Disinilah saudara pekerjaan penghakiman, penghajaran, pemurnian itu mengambil peran. Dan biasanya kalau orang ngalami itu, walaupun dia sudah tahu firman-Nya, sudah tahu gitu, sudah dengerin, tapi untuk sampai mengalami benar-benar apa yang difirmankan itu, tanpa lagi kita itu menjadi berontak, itu butuh waktu. Tergantung kita. Makanya saudara, kenapa dikatakan firman-Nya? Kalau waktunya tidak dipersingkat katanya. Maka segala sesuatu tidak akan ada yang selamat katanya. Bahkan orang pilihan pun tidak akan diselamatkan katanya, kalau tidak dipersingkat waktunya. Jadi saudara mesti mulai ini saudara, mulai dengan hati-hati gitu. Karena saudara sudah mendengarkan firman. Saudara, begitu saudara mendengarkan firman-Nya, saudara itu punya satu tanggung jawab untuk tidak mengundurkan diri. Kalau saudara mengundurkan diri, wah. Saudara tidak akan mengerti bahwa penderitaan yang saudara alami itu sebagai satu caranya untuk menarik saudara kembali. Bayangkan seperti orang yang ditarik dari api katanya. Saudara, itu siksaan makin kuat. Sampai saudara nyerah. Kalau nggak nyerah makin kuat dia. Karena firman-Nya sudah terlanjur saudara terima. Sudah dibawa. Saudara, kalau saudara ini mulai sulit ini ya. Lalu saudara, sudahlah, coba cari yang ringan-ringan lah gitu. Gitu ya. Saudara mendengarkan yang lain gitu, saudara ini ya. Nah, saudara mungkin suatu waktu akan merasa tenang. Bisa lagi menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkatnya Tuhan. Bahkan kadang-kadang saudara, si iblis dengan senang hati memberkati saudara. Saudara akan bilang, wah kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin saya seperti ini. Nah, nampaknya kan rohani ya. Saudara bisa bersaksi kemana-mana. Tapi tahukah saudara? Semakin sulit saudara menemukan Tuhan yang sejati. Itu akan bolak-balik. Karena itu tahapan terakhir. Jadi saudara, disinilah saudara ketika dapat menemukan Tuhan yang seperti ini gitu. Saudara akan mengerti kenapa Tuhan sangat serius terhadap saudara. Jadi selalu begini saudara. Apa yang ditabur Tuhan terhadap saudara?
ketekunan dia, itu dia mesti mendapatkan ketekunan kembali dari kita. Jadi kita ini hasil pekerjaannya. Jadi saudara bayangkan Tuhan itu tidak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia nggak pernah gagal. Kalau kita nggak berbuah, dipangkasnya katanya kan, dipotongnya gitu. Kalau enggak ya udahlah, dicabut aja, buang gitu. Diganti dengan tanaman yang lain. Itu perjalanan hidup kita. Ya, itu sebabnya saudara ketika dalam keadaan kemarin gitu, ketika saya katakan saya cerita tentang ibu saya yang umur 73, tahun depan 74 ya. Itu saya benar-benar dalam hati begini, aduh, waktunya nggak lama. Kalau nggak selesai dengan masalah yang kecil itu, masalah yang, wah gimana bisa mau masuki zaman yang baru? Nggak bisa. Selama hal-hal yang lama itu tetap dipertahankan gitu. Merasa benar. Nggak bisa mengampuni. Wah itu kan sesuatu yang, aduh. Padahal usia sudah segitu. Di masa kita sekarang, saudara. Bagaimana kita bisa lepas dari dosa kita? Kalau kita nggak tekun mencari Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat di dalam kitab Roma ya, orang itu yang tidak mau gitu bertobat gitu katanya. Mereka diserahkan kepada diserahkan kepada kerusakan yang amat rusak sehingga dikatakan laki-laki birahi terhadap laki-laki, kata itu kerusakan gitu. Bahkan saudara sebetulnya ada begitu banyak hamba Tuhan yang di masa tuanya tidak bisa lepas dari dosa perzinahan di masa tuanya. Karena saudara masih ada keinginan-keinginan yang ingin dicapainya. Dia nggak tekun duduk di kaki Tuhan gitu loh. Karena langsung jadi tercipta di dalam pikiran mereka yang tanpa sadar iblislah yang membuat itu, membangun itu. Ya sudahlah, paling seperti ini. Ya paling nanti cukuplah kasih karunia Tuhan bagiku. Dia pikir orang tidak akan dapat diselamatkan dari segala dosanya. Jadi perkataan Paulus yang mengatakan aku manusia celaka. Seolah-olah saudara, Paulus itu saudara tidak pernah lepas dari dosanya. Jadi mereka menganggap Paulus saja demikian, apalagi saya. Padahal saudara, ada ayat yang lain bilang, tanpa kita mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Artinya apa saudara? Artinya Allah sanggup melepaskan kita dari segala kerusakan. Dari segala kehancuran yang diakibatkan oleh iblis. Sanggup, dia bisa. Makanya dia katakan, jangan takut. Aku sudah mengalahkan dunia. Saudara, ketika usia sudah segini, kelamaan kan kita nggak punya ini lagi ya, nggak punya kans lagi untuk bersaing di dunia ini kan. Lama-lama umur kita naik, perusahaan sudah membatasi usia misalnya. Kalau saudara mungkin belum dapat firman seperti saya kan. Saudara, di satu sisi saudara, dulu saya sudah bekerja gitu supaya tidak tergantung kepada manusia. Tapi Tuhan anggap itu kesombongan. Lalu saya melayani saudara, memang saya wajar menerima upah gitu.
Tapi berikutnya sekarang saudara, gak begitu saudara. Sekarang saya mesti bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau di waktu yang lampau saudara, saya itu masih sering melayani orang. Dan karena saya lihat guru saya diberkati oleh karena dia mendoakan orang, bagi saya biasa. Kalau misalnya mendoakan orang, diberkati gitu. Tetapi sekarang Tuhan bawa kepada pengertian yang baru. Ya melayani Tuhan, ya karena mengasihi Tuhan, tidak pernah terbersit sedikit pun akan mendapatkan upah lagi. Gitu. Dan Tuhan pasti bisa lepaskan dari situ. Tetapi tidak semudah yang dulu. Kalau dulu saudara, saya selalu misalnya merendahkan diri gitu, maksudnya hari gitu. Rasanya nggak begitu lama saudara, pertolongan itu pasti datang. Dan dalam pikiran saya wajar dong. Tuhan sudah pakai kayak pengajaran Pak Andreas. Tuhan sudah pakai kantor kita, kantornya ini kantornya dia gitu kan. Wajar dong aku kasih uang sewanya katanya. Udah aku pakai kantormu katanya. Udah kamu nggak usah ngapa-ngapain, aku sewa katanya. Dulu kan pernah diajar seperti itu sama Pak Andreas. Dia pernah mendapatkan pengertian. Tapi sekarang saudara nggak seperti itu lagi. Itulah proses dia memanggil kita. Memperkenalkan dirinya. Dulu saudara kita berpikir begini kan. Dia menjadi, Andreas juga mendapatkan pewahyuan ini. Allah menjadi manusia supaya manusia menjadi Allah. Ternyata saudara, pengajaran itu tidak sepenuhnya benar. Walaupun ada di ayat firman Tuhan, tapi pengertiannya sekarang ini dibandingkan dengan yang dulu itu berbeda, saudara. Seiring dengan pengenalan kita yang makin bertambah akan Dia, pengalaman kita, perjalanan kita. Seiring dengan itu, saudara, maka bertambah juga pengertiannya. Dia jelaskan maksudnya. Bahkan bukan hanya dijelaskan secara teori. Dulu saya berpikir begini, kalau kita mendapatkan, kita chatting terus dengan dia, maka kita akan memperoleh hidup kita berlimpah-limpah, maka hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Dulu saudara, ketika saya praktekkan itu saudara, saya menemukan saudara, itu rasanya kuasa Tuhan itu mengalir dengan bebas untuk satu waktu tertentu, satu kurun waktu. Tapi sambil saya perhatikan gitu. Saya perhatikan diri saya. Perubahan dalam diri saya. Gitu. Menemukan saudara, perbedaan antara bagaimana kita berusaha menjadi lembut dengan kelembutan yang sesungguhnya yang Tuhan buat. Kadang-kadang saudara begitu kita misalnya mengalami Tuhan gitu ya. Satu keadaan itu kita bisa menjadi lembut gitu. Ingat ketika kita awal lahir baru gitu. Ada perubahan. Tetapi seiring dengan waktu, perjalanan waktu gitu, kita mulai melihat dosa-dosa kita yang lama kok muncul lagi gitu. Kekerasan kita yang lama, emosi kita yang lama. Kok muncul lagi? Saudara mungkin menjadi was-was dengan saya misalnya begitu melihat seperti itu. Wow. Tapi tahukah saudara, ketika kita mencari Tuhan, terus menundukkan diri kita di hadapan Tuhan, maka kita melihat bagaimana Dia benar-benar justru menjadi manusia di dalam kita. Sehingga sebetulnya kita itu benar-benar saudara seperti yang Dia maksudkan ketika Dia menjadikan kita manusia. Kalau kita menjadi Allah, menjadi keluarga Allah, itu ada sesuatu yang
bisa miss gitu. Karena memang saudara, iblis itu ingin menjadi seperti Allah. Jadi ketika Tuhan mengatakan, ketika dia dikatakan menghujat Allah, karena dia katakan dia anak Allah, dia memakai ayat yang dipakai oleh Musa. Bukankah kamu Allah, katanya. Bagaimana ayat firman Tuhan tidak bisa dibatalkan? Tetapi saudara, pengetahuan tentang bahwa kita ini anak Allah itu menghalangi bahwa kita itu sebetulnya memang diciptakan sebagai manusia. Awalnya kita itu memang diciptakan sebagai manusia. Jadi menjadi manusia yang wajar, yang normal. Apa itu manusia yang normal? Yang tahu apa tugasnya menjadi manusia ciptaan. Apa yang diinginkan dari kita? Supaya kita boleh memperhatikan keindahannya. Gitu. Lalu saudara, keindahannya itu kita puji. Namun saudara, ini bukan untuk, jadi kita menyembah dia, kita memuji dia, bukan karena kita terpaksa memuji. Bukan. Tetapi dengan perjalanan kita menjadi manusia, bagaimana kita diselamatkan. Bahkan bagaimana dia itu hidup di dalam kita. Bahkan dia mendampingi kita dalam menjalani hidup ini. Jadi selama proses inkarnasinya dia di dalam kita, dia turut menanggung segala kelemahan kita. Bahkan dia benar-benar menanggung segala kelemahan kita. Sehingga ketika proses itu tercapai di dalam kita, apa yang diinginkan oleh dia. Disitulah mata kita terbuka. Disitulah dari mulut kita keluar puji-pujian. Setelah kita merasakan bagaimana kita lepas dari segala kerusakan ini. Dia kerjakan, dia dampingi, dia tebus kita. Dia tinggal dalam kita. Dia meteraikan Roh Kudusnya dalam kita. Roh Kudus kan dia juga. Rohnya. Dibuat sebagai meterai. Artinya takkan melepaskan saudara dan saya dari dia. Maka saudara, seiring dengan perjalanan waktu kita melihat. Seolah-olah kita melihat ke belakang. Bagaimana kita dilepaskan dari pengalaman A, pengalaman B, kita dilepaskan semua. Sampai dalam diri kita. Tak ada lagi yang namanya ketakutan. Melewati apapun. Sampai benar-benar kita mengalami kelepasan. Saudara, kalau mempercayai Tuhan, lalu kita mendapatkan segala sesuatu yang membahagiakan. Kedamaian, berkat, masa depan yang penuh pengharapan. Kita menjadi tua, lalu wah kita bisa menikmati masa tua kita. Seperti yang dibayangkan oleh orang-orang gitu. Mereka bekerja mati-matian gitu supaya nanti hari tua nggak perlu kerja lagi. Bisa pensiun gitu, bisa menikmati jalan kemana-mana. Sekarang saudara, rasanya itu nggak mungkin lagi kan. Melihat segala penyakit yang ada. Melihat segala kehancuran di mana-mana. Baru tadi ada gempa ya. 7,5 skala bukan skala Richter ternyata sekarang. Magnitudo ya. Bagaimana mereka berhamburan gitu ya. Bagaimana juga gunung-gunung Merapi itu aktif ya. Gunung-gunung berapi ya. Mulai aktif gitu. Apalagi Natuna memanas lagi saudara.
Filipina serang Malaysia katanya, serang Sabah. Padahal dulu sudah perjanjian sudah dulu, sekarang muncul lagi. Bagaimana Cina mengambil pokoknya bersikeras gitu, mau ngambil Natuna, laut Natuna ya, karena itu adalah laut Cina Selatan gitu. Hanya karena nama itu, saudara. Lalu saudara, di sana semua berkepentingan, saudara. Rusia berkepentingan, Amerika berkepentingan, Rusia siap pasang badan katanya. Tentu tidak ada makan siang gratis, saudara. Muncul Menhan kita ya, yang kemarin memang wah mau jadi macan Asia, sekarang benar-benar mau jadi macan, saudara. Dia beli peralatan tempur. Bayangkan saudara kalau Tuhan mengeraskan hati mereka, membuat mereka tidak ada yang mau mengalah gitu. Pokoknya aku yang benar katanya. Benar-benar terjadi perang. Disinilah saudara unjuk kekuatan gitu. Pamer gitu. Semua kekuatan senjata. Indonesia mengatakan, wah ternyata senjata pindad sangat ditakuti katanya gitu kan. Wah. Sementara negara-negara yang lain sudah punya senjata-senjata yang mutakhir, yang masih mereka belum tunjukkan. Yang mereka tunjukkan itu adalah ya mungkin hanya sedikit saja dari yang mereka punya. Karena memang saudara, inilah puncak daripada kehancuran dunia ini. Kita sedang ada di puncaknya. Belum lagi saudara, penyakit-penyakit itu ternyata wabah-wabah itu asli buatan manusia. Bagaimana lagi saudara, sudah ada rancangan dalam pikiran manusia untuk membuat tidak akan mati selama-lamanya. Wow, keserakahan. Kita sedang ada di puncak keserakahan. Saudara, mana mungkin lagi saudara kita berpikir keadaan jadi bertambah baik. Kita nggak tahu apa yang terjadi ini hari-hari yang kita lewati, saudara. Saudara, makin kita menuju ke sininya, saudara, makin kita itu makin melekat dengan Dia. Makin kita intens duduk di kaki Tuhan, mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan hari-hari ini. Tahukah saudara? Di luar sana sebetulnya terjadi goncangan yang luar biasa. Dan saudara akan melihat, saudara, bagaimana perlindungan Tuhan itu nyata. Kalau orang membangun Iron Dome, saudara, kita itu Tuhan buat sendiri. Dan sekarang kita sedang diajar, saudara, bagaimana dilindungi oleh Tuhan, bukan karena kita berseru-seru supaya kita dilindungi, bukan. Dulu kita berpikir begitu kan, oh lindungilah kami, oh. Sekarang nggak zamannya, saudara. Sekarang adalah kepercayaan kita benar-benar diuji gitu. Saudara, segala sesuatu kan di depan makin diperketat.
Ini sekarang saudara menghadiri Natal harus sudah vaksin 1 katanya. Orang tua yang mau ikut katanya harus ikut vaksin 1. Aduh, mantap. Ya sudahlah. Kalau memang nggak bisa ngikutin, ya sudahlah anaknya saja. Kedepannya makin diperketat juga. Apakah berubah pendirian kita? Pendirian saya apakah berubah? Nggak bakalan berubah. Tetapi saudara, justru disitulah kita melihat. Saudara, kalau kita percaya sama Tuhan, lalu kita ditolong oleh Tuhan, itu mah sudah biasa. Itu semua orang mau mempercayai Tuhan yang seperti itu. Tetapi kita sedang dibawa. Sekalipun Allah yang kupercayai, yang kuikuti selama aku hidup, tidak melepaskan aku, atau tidak sanggup melepaskan aku dari keadaan ini. Sekali-kali aku tidak akan menyembah patung yang Tuhanku buat. Saudara, sampai mereka dimasukkan ke dapur perapian itu, saudara, hati mereka tetap teguh. Pada waktu mereka di dalam api, mereka melihat ada anak manusia di sana. Nggak ada satu ketakutan. Sampai detik itu, saudara, sampai detik mereka dimasukkan. Mereka tidak mendengarkan suara Tuhan apapun. Saudara, pada waktu itu, saudara, Yesus kan belum menjadi manusia. Belum menebus dosa mereka. Belum ada pelajaran, hidupku adalah Kristus. Belum ada. Mereka orang-orang muda. Mereka bukan ikut KKR. Enggak. Mereka hanya mengikuti Tuhan yang dalam hati mereka. Mereka punya pengalaman dengan Tuhan itu. Hei saudara, kita diuji dalam hal itu. Sekarang ini saudara, kita itu benar-benar diuji. Kita bukan melarikan diri dari keadaan ini. Dan seluruh ilmu doa kita sudah nggak berlaku lagi. Bahkan saudara, seperti yang dialami oleh Saul, semua orang-orang, semua rakyat sudah tercerai-berai, namun korban belum dipersembahkan. Samuel nggak datang-datang. Sementara korban harus dipersembahkan. Saudara, di tengah keadaan kita, dalam beberapa kali ini ya, anak saya sakit, Brian, Joanna sakit berapa hari, istri saya kemarin sakit juga. Aduh, benar-benar gak punya kuasa untuk mendoakannya. Nggak tahu. Entah hilang kemana semua kuasa doa itu. Kalau iman, lewat dari yang kayak gitu. Tapi saudara, lewat juga, saudara. Saudara, tahun di depan kita, saudara. Semakin sulit. Tetapi justru disinilah, saudara, kita melihat apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan atau tidak.
Oh, saudara, pengalaman seperti ini, saudara. Ini benar-benar, saudara, ini bukan masalah lagi ini bukan masalah doktrin lagi, saudara. Saudara, orang-orang yang tidak mau masuk perjalanan mengenal Tuhan yang benar ini, saudara, pasti akan tergilas. Pasti akan tergilas. Enggak mungkin enggak. Yang ke maut lah, yang ke pedang lah, yang ke bencana lah, yang ke wabah lah. Iya. Semua usaha manusia ingin mempertahankan nyawanya. Sekarang ini, saudara, ini kita sedang ada di depan mata kita. Kalau nggak mati karena bencana, mati karena perang. Natuna dekat sekali loh ke sini. Nyasar aja, saudara, pelurunya, saudara. Kalau Prabowo nggak bisa menahan emosinya, saudara. Sudah tahu dia, saudara. Dia itu nggak ada takutnya gitu kan. Apalagi sekarang, saudara, muncul, saudara. Saudara lihat petinggi-petinggi ini kita, saudara. Di angkatan laut, angkatan darat, kasat atau apa semua itu orang-orang ini, saudara. Nggak ada urat takutnya, nggak ada, saudara. Jangan dipancing, saudara. Dan negara-negara lain sudah terdesak krisis SDA-nya, saudara. Udah krisis. Dan SDA yang paling tinggi itu ada di Indonesia, saudara. Jadi Indonesia diperebutkan. Dan kita tinggal di Indonesia. Saudara, Cina belakangan mengatakan, sekali bom Jakarta bisa hancur, katanya. Habis lenyap, katanya. Waduh. Itu saling ancam, saudara. Saudara, kita ini, saudara, bangsa kita, ini, saudara, nggak ada takutnya, saudara. Dulu pakai bambu runcing aja, saudara. Berani, saudara, lawan senjata-senjata modern dulu. Pakai bambu runcing, kan. Semangatnya itu, saudara. Waduh. Punya prinsip gitu. Semut sekalipun bisa mengalahkan gajah. Jadi, saudara, perasaan-perasaan tidak mau merendahkan diri, tidak mau kalah itu, saudara. Justru itulah yang membuat kehancuran dunia ini, saudara. Disinilah justru kekalahan daripada si jahat. Ambisi, saling menghancurkan, saling membinasakan. Tahukah, saudara? Di tengah keadaan kita mencari Tuhan ini, saudara. Disinilah kita melihat kita aman di dalam Dia. Benar, saudara. Kepercayaan kepada Tuhan yang sekarang kita sedang dilatih ini, saudara. Berurusanlah dengan Tuhan secara pribadi. Perbaikilah hubunganmu dengan Tuhan. Perbaiki. Sudah nggak waktunya lagi, saudara. Saudara mencari masa depan di dunia ini. Mulai, saudara, serahkan masa depan saudara. Biarlah Tuhan yang jadi masa depan saudara.
Kalau saudara diizinkan bekerja hari ini, puji Tuhan. Kalau saudara pun tidak bekerja hari ini, atau apapun itu, dia sanggup pelihara engkau. Dia sanggup. Tuhanlah perisaimu. Tuhan perisai kita, saudara. Tuhanlah gembala kita. Takkan kekurangan kita. Baik, sudah lewat 6 ya. Itu kan, saudara. Sampai ketemu kita besok pagi. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini. Engkau sudah menolong kami. Engkau sudah membawa kami terus mengalami Engkau. Terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini kami beristirahat, biar kami baru beristirahat dalam hadirat-Mu. Sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang fresh. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari kita mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Semangat semua. Sampai ketemu besok pagi.